Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman bisa lihat. Sekarang kami ada di lahan sawah ya. Untuk komoditasnya kami di sini menggunakan padi atau yang bisa kita sebut Oryza sativa nama latinnya. Ini kami akan membahas secara lengkap mulai dari OPT, objek mengganggu tanaman, gejala penyakit, hama, dan bagaimana cara pengendalian dari ketiga hal tersebut. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Gary Albani. Saya Wantala Azami Kusauke. Yoga Jitrumiko Lubis. Saya Muhammad Hasdianda. Dan yang di kamera itu ada Hasyim Asyari, teman-teman. Oke, baik. Untuk OPT pertama itu objek pengganggu tanamannya. Secara spesifik, hama yang pertama paling umum kita ketahui di lahan sawah yang menyerang padi itu sudah pasti yang pertama ada tikus. Untuk gejala serangan yang didampak oleh tikus itu, teman-teman bisa lihat di akar-akar bagian bawah padi itu ada seperti bekas gigitan, dan di tanahnya itu kita bisa lihat juga jejak-jejak kaki tikus dan liang-liang yang mereka buat, bekas-bekas lubang tanah untuk mengorek dari dalam. Jika kerusakan yang disebabkan itu udah terlalu parah, tidak jarang itu tanaman padi itu dia patah, teman-teman. Dia langsung tumbang itu karena udah terlalu lama dibiarkan. Jadinya tikus tuh menggerogoti sampai si padinya ini patah gitu. Untuk penanganan dan pengendaliannya itu umumnya, nah ini teman-teman, contoh yang udah parah ini seperti ini. Dia langsung patah tumbang gitu padinya. Untuk penanganan dan pengendaliannya itu biasanya orang yang mengelola lahan padi atau sawah di sini itu jika cara paling umum untuk pengendalian hama tikus ini, teman-teman, biasanya mengelola lahan sawah atau padi ini mereka menyemprotkan seperti pestisida atau semprotan-semprotan lain yang untuk menghalau hama tikus. Tapi jika untuk secara manual, umumnya orang yang mengelola lahan padi atau sawah, tidak jarang mereka akan melepaskan seperti ular sawah yang merupakan predator alami tikus, atau mereka membawa beberapa anjing pelacak untuk menyusuri lahan. Jika terdapat hama tikus, bisa langsung dibasmi di situ juga gitu. Ya, jadi saya akan menunjukkan dari hamanya. Itu tanaman liar atau gulma-gulma. Bisa lihat sekitar sini kayak tanaman gulma terdapat mana-mana. Jadi gulma ini bisa menghambat pertumbuhan padi yang seharusnya padi itu bisa lebih tinggi daripada tanaman liar. Jadi tanaman liar ini seharusnya kalau kita hilangkan atau kita basmi agar padi ini bisa tumbuh lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan cara pengendalian tanaman padi. Yaitu di sini kita akan melihat yang pertama, yaitu jaringan pada tanaman padi ini. Untuk cara pengendalian tanaman ini dengan menggunakan jaring, yaitu agar menghindari dari serangan-serangan burung. Di sini terdapat banyak-banyak burung seperti burung pipit untuk mengganggu pada tanaman padi ini. Jadi kita akan mengendalikannya dengan yang pertama itu jangan cara dikasih jaring pada tanaman padi ini. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu kita akan cara pengendalian yang kedua terhadap untuk pengusiran pada hama-hama ini, yaitu dengan cara menggunakan orang-orangan sawah agar hama-hama ini takut kepada orang-orangan sawah ini. Ya, habis itu kita juga harus yang selanjutnya yaitu kita harus
tahu cara menanam padi ini supaya agar menghindar dari musiman burung. Takutnya kalau ketika ada musiman burung kita tanam padi ini, maka padi ini akan habis dimakan sama burung-burung ini. Berikut langsung gejala pada wereng hijau itu ada tidak menyebabkan kerusakan langsung nih teman-teman pada tanaman padi, jadi justru menimbulkan bakteri atau virus di sekitaran padi sini. Nah, terus bisa dilihat sama teman-teman sekalian, ada nimfa atau imago di sekitaran bawah-bawah di sini teman-teman. Jadi menumpuk di sekitar bagian situ. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada keong mas. Keong mas ini tipikalnya daun itu mudah terpotong. Daun-daun muda gitu bisa terpotong oleh keong mas gitu. Nah, lalu telur keong mas itu bisa kita lihat dia meninggalkan telur di bawah itu. Yang kita tahu telur keong mas itu seperti warna merah putih, itu bisa kita lihat teman-teman, itu sangat kecil. Di bagian situ ada telur keong mas yang tertinggal. Di sekitar sini mungkin tidak ada. Nah, mungkin OPT yang kita temukan, identifikasi di sini mungkin cukup sekian. Lalu kita akan masuk ke gejala serangan dan Oke, baik, saya akan melanjutkan dari Asdianda. Seperti yang kita lihat tadi, Asdianda itu masih pengendalian ringan dan saya itu masuk di pengendalian berat. Contoh itu seperti pestisida. Yang seperti kita tahu, pestisida itu adalah penyiraman untuk menghambat, untuk memberhentikan OPT. Seperti yang kita lihat tadi dan dijelaskan oleh kawan-kawan, kayak contoh kutu daun, wereng coklat, dan lain sebagainya. Pause dulu. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari penjelasan kami mengenai OPT pengganggu serangan hama dan tanaman. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dari kami. Minta maaf ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.